Ya, pemirsa, kini saatnya kita cari tahu informasi terkini WNI di luar negeri terkait mewabahnya virus corona di dunia, khususnya di Perancis. Dan sudah bergabung bersama kami via sambungan Skype Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, serta delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Armanata Kristiawan Nasir. Halo, Pak Armanata. Halo Mas Dodi. Iya, gimana kabarnya, Pak? Baik. Oke, ini Di Jakarta. ya ini Pak, kalau kita tahu kan Perancis sudah mengonfirmasi ada 147.113 kasus COVID-19 di negaranya. Ini adalah salah satu yang terbesar juga di dunia dan juga Eropa. Lalu bagaimana sejauh ini perkembangan kondisi penanganan virus corona di Perancis? Ya, mungkin saya sedikit memperbaiki bahwa data resmi dari pemerintah Prancis per tadi malam adalah sekitar 109.000 kasus COVID dan sekitar 18.000 orang yang meninggal. Di Prancis ini penanganan dari pemerintah sangat serius karena memang sudah dilihat kasus COVID ini bukan lagi kasus krisis kesehatan, tapi juga sudah menjadi krisis multidimensional. Kata-kata yang dipakai oleh pemerintah Prancis adalah untuk mengatasi COVID dengan all cost, at all cost. Jadi semua aspek lembaga pemerintahan, BUMN, perusahaan, dan warga diminta untuk membantu memitigasi penanganan COVID-19 ini. Ada 3 strategi yang dilakukan oleh pemerintah Prancis, utamanya adalah untuk memutus mata rantai penularan, meningkatkan kapasitas pengobatan dan ketersediaan alkes, dan juga untuk melakukan aksi-aksi yang mengatasi dampak ekonomi dan sosial. Strategi saat ini sudah kelihatan mulai berhasil karena dilihat dari tren peningkatan jumlah kasus COVID ini sudah mencapai pada titik yang saat ini puncak kurva, sehingga peningkatan setiap harinya walaupun masih meningkat namun jumlahnya semakin kecil. Kita sudah 1 bulan dilaksanakan total confinement, di mana pergerakan masyarakat sangat dibatasi hanya untuk hal-hal yang esensial seperti ke dokter atau harus keluar untuk membeli makanan. Dan ini diperpanjang sampai 11 Mei yang akan datang. Jadi itu ya beberapa yang kita lihat. Kalau tadi seperti tadi gambar di jalanan memang saat ini setiap hari sangat sepi. Tapi sudah mulai terlihat hasilnya karena saya sampaikan tren peningkatan sudah mulai menurun. Oke. Ya, ini kan tadi juga sudah disebutkan bahwa ada perpanjangan masa darurat dan kemudian karantina nasional. Ini apakah ada dampaknya terhadap WNI, dan mungkin sudah ada data juga apakah ada WNI yang terpapar virus corona di Perancis? Ya, jadi jumlah WNI yang ada di Perancis itu ada sekitar 4.000. Sampai saat ini secara umum kondisi WNI pada umumnya baik, tapi juga kita harus mengerti bahwa setelah mereka tinggal di rumah selama sebulan, tentunya terasa secara mental dan secara fisik juga melelahkan. Sampai saat ini kita belum mendapat laporan bahwa adanya WNI yang meninggal karena COVID. Namun demikian ada 2 WNI yang kita ketahui sudah confirm melalui tes bahwa yang bersangkutan positif COVID. Namun setelah dicek oleh dokter, dia bisa tetap berada di rumah untuk melakukan perawatan mandiri. Ada juga beberapa WNI lainnya yang memiliki gejala COVID, namun dokter juga tetap mengadvise mereka untuk tetap tinggal di rumah dan merawat secara mandiri. Itu yang kita lakukan, bahwa setiap hari juga KBRI melakukan komunikasi dengan berbagai macam saluran komunikasi, baik itu melalui hotline KBRI, WhatsApp group, dengan berbagai sosmed, maupun juga melalui video conference kepada WNI kita yang di Prancis, sehingga kita bisa mengetahui kondisi mereka setiap saat. Ya, Pak Armanata, ini Perancis kan merupakan negara mitra strategis dagang RI ya, dengan nilai transaksi dagang 2,5 miliar dolar Amerika. Apakah dengan adanya pandemi corona ini sangat mempengaruhi negosiasi kerjasama RI dan Perancis?
Ya, memang seperti sebagian besar negara-negara di dunia yang sekarang ini fokus kepada untuk mengatasi COVID-19, tidak terlepas juga dengan hubungan Indonesia dan Prancis. Memang kita juga sekarang sedang baik di Prancis maupun di Indonesia masing-masing fokus untuk menangani masalah COVID. Dari segi kegiatan bilateral, berbagai acara, pertemuan, dan kegiatan saling kunjung sudah dibatalkan atau ditunda. Sebagai contoh bahwa rencana kunjungan 30 CEO dan pengusaha Prancis yang dijadwalkan pada awal April saat ini ditunda. Memang ditunda sampai bulan Juni, namun saat ini kelihatannya juga masih sulit untuk dilaksanakan bulan Juni. Berbagai kegiatan seperti promosi budaya, promosi kuliner dan promosi dagang juga kita telah batalkan. Tahun ini merupakan tahun 70 tahun peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Juga sangat disayangkan kita sudah merencanakan berbagai kegiatan di Paris yang bersifat untuk merayakan peringatan ini yang bersifat melibatkan banyak masyarakat Prancis, namun harus kita batalkan karena dengan situasi ini. Namun demikian ini tidak memutuskan semangat untuk kita terus meningkatkan kerjasama antara kedua negara. Kita bisa lihat bahwa pada bulan Januari Menhan Prabowo berada di Prancis dan sekarang kita masih terus menindaklanjuti rencana pembentukan DCA, Defense Cooperation Agreement. Kita juga sedang membuat rencana aksi untuk mengintensifkan kerjasama kedua negara. Kita intinya di KBRI juga ingin memanfaatkan tantangan COVID dan mencari peluang. Beberapa hal langkah yang kita ambil adalah untuk meningkatkan B2B dalam konteks dalam rangka COVID. Baik, Pak Armanda, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama Berita Satu TV, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis di Paris, Armanata Kristiawan Nasir.